masalah setiap orang tuh nggak bisa kita anggap remeh gitu aja sih gitu. Jadi memang never ever sih underestimate orang yang bilang gue tuh nggak nyaman deh, gue nggak tenang deh, gue merasa begini-begini, terus kita merasa kayak cuma gitu doang masalah lo, masalah gue tuh lebih, itu tuh nggak banget sih. Gue tuh orangnya pemikir memang, tapi nggak yang punya ambisi yang sesuatu gitu. Gue tuh nggak gitu orangnya. Ya itu nggak ambisius gitu. Jadi ya udah mengalir aja gitu. Itu sedikit banyak kalau buat gue dalam menjalani pekerjaan, karir itu membantu banget gitu sebenarnya. Kayak setelah dipikir-pikir itu nggak sadar sih. Ketika ada hal yang gagal kita dapatkan atau tidak berjalan seperti yang kita mau, itu nggak sampai ya stres yang kayak gitu tuh enggak gitu. Cuman ternyata yang paling sulit waktu itu gue lewati itu adalah ketika anak sakit. Kebetulan waktu itu nggak lagi di Indonesia, jadi semuanya asing dan itu kayak stres banget ya. Ketika menghadapi itu sebagai ibu tentunya tegar ya, maksudnya ya harus standby lah gitu maksudnya untuk dia gitu. Setelah justru dia sembuh malah saya yang sakit. Sampai masuk rumah sakit dokter tuh bilang nggak ada yang salah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang nggak benar dari organ-organ gue tuh nggak ada gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi sakit itu lama sekali, kalau nggak salah sampai sebulan ya. Setelah itu lewat, membuat gue mungkin kayak, nih gue kenapa ya gitu, kayak stres sendiri gitu. Itu dimana ternyata ketika gue nggak bisa kontrol keadaan, karena kan ketika anak sakit ya kan kita nggak pegang kontrol itu gitu. Itu yang paling nggak enak kalau diingat dan paling traumatis kalau buat gue. Dan mungkin ketika orang diceritakan atau mendengar kayak it's nothing gitu, cuman gitu doang. Ketika gue syuting film Kembang Api ini, Habis Gelap Terbitlah Terang, itu yang memang membuka mata gue juga bahwa masalah di setiap orang yang kalau di film ini kan sampai titik mereka mau bunuh diri ya. Satu sama lain kayak merasa, lu cuma gitu doang, lu mau mati gara-gara itu doang. Jadi masalah setiap orang tuh nggak bisa kita anggap remeh gitu aja sih. Gitu. Beda-beda gimana setiap orang menghadapinya, menanggapinya, merasakannya, meresapinya tuh beda gitu. Ternyata ketika punya anak, cara pandang gue sebagai manusia itu memang berubah total sih ketika menjadi ibu ya. Gue ngerti deh kalau orang sekarang gue baca orang depresi mau bunuh diri, bisa loh gitu. Tapi untungnya gue nggak sampai di titik itu. Untuk semua orang yang punya teman, pastinya yang punya keluarga, punya semua orang yang kita sayang, jangan pernah underestimate orang. Dan kalau punya teman, nggak harus teman dekat, ketika ada orang yang pengen ngomong, ketika ada orang yang tiba-tiba ingin approach ke kita, cerita, coba didengerin dan coba jangan ignorant jadi manusia gitu. Kadang tidak harus kita kasih solusi gitu, didengerin aja. Dan jangan dianggap remeh, jangan kayak masalah lo gitu doang. Menurut gue itu enggak, itu enggak memberikan bantuan kalau menurut gue. Malah kadang-kadang membuat orang yang pengen cerita malah jadi merasa lebih down lagi gitu, karena merasa ya gue nggak ada yang dengerin gitu. Setelah gue mengalami apa yang gue rasakan pada saat itu ketika anak gue sakit, gue semakin sadar dengan kata-kata bahwa anak itu bukan punya kita, anak itu titipan Tuhan gitu. Anak kita, tapi dia bukan punya kita gitu. Kita hanyalah manusia yang terluka. Film Kembang Api ini bercerita tentang 4 orang yang tidak saling mengenal. Di situ saya berperan sebagai Sukma, seorang ibu punya anak 1 dan kehilangan anaknya. Itu alasan dia kenapa dia mau bunuh diri. Mudah-mudahan tidak ada lagi manusia yang punya masalah dan berpikir untuk ingin bunuh diri. Jangan lupa saksikan film Kembang Api mulai tayang di bioskop tanggal 2 Maret 2023. Jangan lupa.